Assalamualaikum Pak Adin. Wah, Bagaimana kabarnya Bapak saat ini? ya, Waalaikumsalam Pak Kamus. Baik Pak, kabar saya. Terima kasih. Hari ini Bapak akan melakukan coaching ya? Dan Bapak sebagai coachnya. Nah, sebagai coach, apakah Bapak sudah tahu apa yang harus Bapak lakukan? Ya, Insya Allah Pak Kamus, hari ini saya akan melakukan coaching dengan proses Tirta, yaitu menemukan tujuan akhir dari coaching tersebut dan mengidentifikasi kata kunci permasalahannya nanti ya, dan kemudian menentukan rencana aksi dan tanggung jawabnya Pak. Bagian kompetensi coaching apa yang kira-kira ingin Pak Adin kembangkan, Pak? Ya, jadi nanti saat coaching saya ingin mengembangkan yang pertama itu mungkin present atau kehadiran penuh, Pak. Lalu juga mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Terus bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Adin? Ya, jadi saya ingin lebih apa ya bagian yang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Mengajukan pertanyaan Pertanyaan berbobot. berbobot, iya, Ya. iya, Pak. Oke, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak harapkan dari pelaksanaan coaching ini, Pak Adin? Ya, jadi mungkin nanti saat coaching diharapkan mungkin saya bebas dari apa itu judgment atau penilaian dari saya, asumsi, asosiasi serta dapat menangkap emosi dari coach saya, Pak. Jadi selalu mengajukan pertanyaan terbuka juga kepada coach dan berasal dari mendengarkan kata kunci yang coach sampaikan kepada saya nanti. Mantap, Pak Adin. Tetap semangat ya, Pak Adin ya. Ya, baik Pak Kamus, terima kasih atas semangatnya. Insya Allah saya akan melakukan coaching sesuai alur Tirta, Pak. Ya, mungkin saya dapat langsung memulai coaching saya, Pak. Dengan coach saya itu Bu Yang. Silakan Pak Adin ya. Ya, Bu Yang. Ya, Pak Adin. Ya, Assalamualaikum Bu Yang. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam, Pak Adin. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yang sudah hadir hari ini di daring di Zoom Meet hari ini. Ya, jadi ada Iya, apa Pak. nih? Ada yang mau diobrolin kali ini Bu Yang? Hmm. Iya, Pak. Barangkali Bapak ada waktu nih, ada beberapa hal yang ingin saya obrolin sama Pak Adin. Iya. Begini ya, Pak. Sebenarnya sini ada sedikit permasalahan yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini, Pak, Iya. yaitu terkait dengan pembelajaran di kelas, Pak. Iya. Oh iya, iya Bu ya. Masalahnya apa ya? Boleh diceritakan Bu? Begini, Pak. Jadi murid di kelas saya setiap pembelajaran itu eh, apa ya? Jadi kurang antusias gitu, Pak. Seperti mereka itu jenuh dan bosan gitu, Pak. Oh iya ya. Jadi masalahnya mengenai anak ya Bu ya, yang kurang antusias seperti Iya, ada perasaan jenuh dan juga bosan ya. iya betul sekali, Pak. Nah, Bu Yang, jadi kita kan ada waktu cuma sebentar Bu Yang ya, cuma 15 menitan mungkin Iya, lah. iya, Dari iya, percakapan iya ini betul. mungkin apa yang Bu Yang harapkan mungkin untuk nanti di akhirnya. Jadi begini ya Pak, dengan percakapan ini saya berharap setelah melakukan percakapan ini bisa menemukan gitu solusi dari permasalahan murid saya di kelas tersebut gitu Pak. Oh iya, jadi ingin agar murid antusias Bu ya. Iya Pak, betul sekali. Ingin seperti Iya. itu saya. Menurut pengamatan Ibu nih, murid yang antusias itu seperti apa sih? Hmm. Kalau menurut saya ya pengamatan saya itu murid yang antusias itu saya tuh pengennya murid itu aktif ya Pak, terus Ya. responsif, juga kreatif gitu dalam mengikuti pembelajaran. Oh iya iya iya. Jadi kalau siswa sangat antusias itu ada di level 10 mungkin Bu ya. Nah, menurut Ibu Iya, iya. kira-kira
Siswa ibu itu Mhm. ada di level berapa? Kalau kira-kira nih saat ini tuh, murid saya itu ada di level 5 gitu, Pak. Karena ya ada sebagian yang masih bisa antusias juga, tapi sebagian lagi tuh kadang nampak cuek gitu, Pak. Atau malah mereka ngobrol asik sendiri gitu Ya, dengan ya, ya, kegiatannya masing-masing, kurang ya, respon dan kelas itu jadi tidak hidup gitu, Pak. ya. Wah, ternyata banyak juga ya tantangannya, Bu ya. Iya begitu, Pak, lumayan. Ya, paling tidak Ibu dengan kondisi ini Ibu harapkan murid Ibu itu naik ke level berapa Bu nantinya? Ya nggak muluk-muluk lah, Pak, paling sampai level 8 gitu. Ya. Nah, kalau mau sampai level Mhm. 8, apa yang bisa Ibu lakukan kalau mau sampai level 8? Apa ya, sebenarnya ya ya itu yang saya pikirkan makanya saya berdialog dengan Bapak ya. Jadi Ya, saya masih bingung gitu, Pak. ya, ya. Nah, kalau menurut Mhm, pengamatan Ibu, kira-kira apa sih yang mhm. membuat murid aktif dan tampak antusias di kelas itu? Kalau menurut saya ya Pak, murid itu biasanya, kalau aktif itu ya, bila saya, ada permainan gitu, Pak, atau games gitu. Mm-mm. Biasanya, mereka, apa ya, akan semangat belajarnya gitu. Malah terkadang, menjadi sangat ramai sekali gitu, Pak. Pokoknya mereka senanglah kalau ada permainan, terus misalnya kalau ada demonstrasi kayak gitu ya, atau ada Ya, melakukan percobaan ilmiah kayak gitu, biasanya mereka, akan antusias, iya biasanya oh, begitu, Pak. iya, iya, Bu. Bagus itu, Bu. Nah, selain Mhm, itu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar murid bisa merespon dan kreatif, Bu? apa ya, sepertinya mungkin bisa ya, Pak, ya melalui media pembelajaran gitu. Media tersebut harus interaktif gitu agar, siswa bisa merespon dan media juga harus menarik ya mungkin ya. Ya, Terus, agar mereka itu lebih kreatif ketika ada tugas atau tantangan, mungkin ya. itu ya kalau menurut saya. Nah, selain itu, Bu, ada nggak alternatif lain? Apa ya, sepertinya bisa juga ya Pak kalau misalkan, pembelajarannya dilakukan secara berkelompok gitu, agar mereka bisa kolaborasi mengerjakan tantangan yang diberikan. Kayaknya oke juga ya Pak ya? Iya, iya, bagus juga, Bu. Nah, kira-kira Mhm. ada juga alternatif lain selain dari permainan dan media, kemudian belajar berkelompok, Bu? Ada nggak? Untuk saat ini, belum ada kayaknya, Pak, alternatif lain di pikiran saya tuh belum ada selain itu, Pak. Oh, iya, iya. Baik, baik, Bu. Nah, selanjutnya untuk kedepannya, bagaimana Mhm, menurut Ibu ya, bagaimana kemungkinan mhm Ibu mhm. bisa melakukan itu? Seharusnya bisa ya dilakukan ya karena mungkin fasilitas di sekolah juga cukup mendukung, Pak. Ya, jadi dari alternatif yang tadi, kira-kira yang mana yang bisa dengan segera Ibu terapkan, lakukan di sekolah? Mungkin yang paling mungkin bisa saya terapkan itu dengan pembelajaran yang menggunakan permainan atau game itu ya, Pak. Ya, ya, Dan, dengan media pembelajaran bervariatif gitu. ya, Untuk kalau untuk pembelajaran berkelompok kayak di luar kelas itu untuk saat ini kurang memungkinkan ya, Pak, karena cuaca yang lagi tidak ya, menentu. ya, Kalau kadang lagi panas, panas sekali, kalau tiba-tiba ada hujan gitu, ya, Pak. ya. Nah, kira-kira Mhm. itu bisa diterapkannya kapan, Bu? Kalau bisa secepatnya mungkin ya, Pak, lebih cepat lebih baik Oh, begitu. iya, iya, bagus ya, Mhm, bagus, bagus. Nah, selanjutnya, Bu, untuk mhm. proses tadi, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan rencana tadi, Bu? Mungkin yang dapat membantu saya, sepertinya itu rekan kerja saya ya, Pak, karena Ya, dia juga yang mengetahui bagaimana, perkembangan murid saya ya, kalau saya kan ada guru pendamping lah gitu, Pak. nah, ya, ya, bagus, bagus itu, Bu. Saya dukung sepenuhnya Mhm, apa yang menjadi rencana Ibu dalam
menyelesaikan persoalan yang ibu-ibu di kelas ya. Nah, Ya Bu Yang, Pak. ya, jadi kita sudah ada di akhir sesi nih, Bu Yang ya. Jadi Oh iya kira-kira iya Pak. iya, Mm. jadi kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi kita tadi, Bu? Iya Pak, tidak terasa ya Pak. Ya, Kalau menurut saya yang saya dapatkan itu adalah solusi dari permasalahan saya ya. Mungkin di ya, awal saya kan belum menemukan titik terang, namun setelah kita mengobrol, saya jadi memiliki gambaran penyelesaian masalah murid saya di kelas tersebut gitu Pak. ya, ya, ya. Bagus, Bu Yang. Terima kasih Bu Ya, Yang atas ceritanya kepada saya. Mungkin karena waktu juga tidak panjang Ibu ya. Mungkin iya betul. saya tunggu penerapannya di kelas Ibu ya. Dan mohon Iya, maaf saya tidak punya banyak waktu Ibu Yang ya. Jadi sampai ketemu iya. lagi. Saya tunggu mungkin cerita baiknya untuk nanti Bu Yang ya. Iya Pak, terima kasih juga Pak sudah memberi Ya, pencerahan pada saya. Nanti ya insya Allah saya hubungi lagi. ya, Dan sekarang saya menjadi plong gitu loh Pak. ya, Terima ya, kasih Pak ya, Din. baik, baik Bu Yang. Terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Yang. Waalaikumsalam Pak Din. Ya, ya baik Pak Kamus. Iya, Pak Adin ya. Ya, Pak. Baik, Pak Adin. Bapak sudah selesai ya melakukan proses coachingnya ya. Ya, ya Pak. Nah, Tadi saya baru sudah beres, Pak. ya. Nah, apa saja tadi yang sudah Bapak lakukan di dalam proses coaching itu, Pak? Ya. Jadi, Pak, yang saya tadi sudah mencoba lakukan itu, saya sudah mencoba fokus, Pak, dan menyimak aktif dalam percakapan agar mengetahui tujuan dari coaching tadi, Pak. Dan mengidentifikasi permasalahan juga yang dihadapi oleh coach yang tadi Bu Yang. Kemudian saya juga memberikan beberapa pertanyaan untuk mencoba menggali dan juga mengembangkan potensi dari coach tersebut. Jadi agar coach tersebut dapat merencanakan aksi dan tanggung jawab untuk solusi permasalahan yang dihadapi, Pak. Oke. Ya, Dari hasil pengamatan saya, Pak ya, Adin ya, tadi ya, Bapak sudah mencoba membangun kemitraan dengan ya, Koci ya, iya, dan Pak. fokus juga aktif di dalam percakapan, Ya, sehingga percakapan yang berlangsung menjadi dua arah. ya, Kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring Koci untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. ya, Nah, sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan ya, dengan Ibu ya. Padin? Jadi begini Pak, mungkin saya masih ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan Pak. Ya, pertanyaan yang berbobot yang dapat menggiring coaching menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Mungkin itu Pak. Iya, baik Pak Adin. Mudah-mudahan kompetensi kita di dalam melakukan coaching ya, Ya, itu bisa lebih baik lagi ya Pak Adin ya. ya, Dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua Pak Adin ya. ya. Amin Pak. Terima kasih Pak atas Amin ya. sarannya. Sama-sama Pak Adin ya. Ya Pak, Selamat terima kasih. tetap semangat Pak Adin ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam. Adin. Assalamualaikum Pak Kamus, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Oh iya Pak, hari ini Bapak akan melakukan coaching ya? Dan Bapak sebagai coachnya, nah sebagai coach apakah Bapak sudah tahu nih apa saja yang harus Bapak lakukan? Insya Allah, Bu, sudah. Hari ini Mm-mm. saya akan melakukan coaching dengan proses tirta, Bu, Iya, iya. yaitu menemukan tujuan akhir dari coaching, mengidentifikasi kata kunci permasalahannya, kemudian Mm-mm. menentukan rencana aksi dan tanggung jawab, Bu. Begitu ya Pak.
bagian kompetensi coaching apa ya yang ingin Bapak kembangkan gitu, Pak? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan Ya. mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, nih dari ketiganya itu bagian kompetensi mana yang secara spesifik gitu yang ingin diobservasi oleh saya, Pak nih? Rupanya gini Bu ya, yang secara Ya, spesifik yang akan diobservasi pada coaching hari ini ya. yaitu terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, oke, Pak. Baik, Pak. Kira-kira nih apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak harapkan dari pelaksanaan coaching ini? Bebas dari judgement, Ya, kemudian asumsi mm, dan asosiasi Bu, serta ya, dapat menangkap emosi coach selalu mengajukan ya. pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan kata kunci. Oh ya, bagus sekali, Pak. Nah, tetap semangat ya, Pak. Baik Ibu, terima kasih Ya. atas semangatnya. Insya Allah saya akan melakukan coaching sesuai alur Tirta, Bu. Oke, kalau begitu saya persilahkan Pak untuk memulai coachingnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adin. Iya, Pak Kamus, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan hari ini. Jadi begini Pak, maksud saya itu meminta Bapak meluangkan waktu, ada yang ingin saya bicarakan Pak. Oke, silakan Pak Adin. Tapi obrolannya mungkin sebentar saja ya, Pak Adin ya. Sekitar 10 sampai 15 menitan lah. Apa nih kira-kira yang ingin Bapak bicarakan pada hari ini? Iya, terima kasih Pak Kamus sebelumnya. Begini Pak, jadi kondisi sekarang ini terkait siswa saya Pak. Jadi kebetulan ada beberapa siswa yang berasal dari desa Situnggede Pak. Kebetulan kan itu daerah pegunungan. Nah, akses jalannya itu sedang mengalami perbaikan dan juga pelebaran Pak. Nah, sekarang itu ditambah musim hujan, jadi jalannya itu dipenuhi tanah Pak, jadi licin, jadi bahaya. Nah, itu yang menjadi alasan siswa untuk tidak sekolah Pak. Ya, jadi mereka pun di rumah pun tidak belajar Pak. Jadi mungkin itu Pak masalah yang ingin saya bicarakan kali ini Pak. Oh, begitu ya. Jadi murid-murid Bapak enggan belajar di sekolah karena terkendala jalan, begitu ya. Selain itu, ada lagi nggak Pak Adin? Ya, ya betul Pak. Jadi saat ini sekolah pun mencoba dengan cara pembelajaran daring Pak. Ya, tapi itu juga dirasa kurang efektif. Jadi ada murid yang terkendala HP, sinyal, kuota juga Pak. Nah, ini menyebabkan motivasi belajar siswa juga jadi menurun Pak. Oh iya ya Pak ya. Baik Pak Adin, kita sekarang cuman punya waktu pendek nih. Dalam obrolan ini, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan Pak? Ya, jadi karena saya ingin sekali Pak, murid-murid saya itu yang terkena dampak pelebaran jalan, jalannya jadi licin, mereka tetap memiliki motivasi belajar yang tinggi Pak. Ya, jadi meskipun terkendala jalan, hujan, cuaca dan sebagainya, mereka tetap belajar Pak meskipun tidak datang ke sekolah gitu. Jadi mereka bisa belajar di rumah Pak. Oke, 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 oke. Nah, supaya murid Bapak tetap belajar meskipun belajarnya di rumah gitu ya? Nah, iya Pak. Jadi supaya motivasi belajarnya tetap tinggi, jadi supaya mereka dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas dari guru Pak. Jadi jangan sampai mereka tingkat kehadirannya rendah, pemahaman akan materi juga kurang. Jadi mereka tertinggal pelajaran Pak. Ini tuh Oke, Pak. oke, oke ya. Kalau dari pengamatan Bapak, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu kira-kira seperti apa sih? Iya, iya. Jadi menurut saya Pak, murid yang motivasinya belajarnya tinggi itu murid yang dikatakan apabila mereka mereka mungkin aktif ya,
aktif di WA, di grup, ya. Mereka bertanya dan sebagainya. Mereka mengerjakan tugas yang diberikan guru, mungkin mereka mencatat juga pelajaran, mungkin itu, Pak. Oke, jadi aktif, sering bertanya, dan mengerjakan tugas. Iya, Terus Pak. selain itu kira-kira apa lagi Pak Adin? Ya, kira-kira apalagi ya? Mungkin mereka memiliki catatan materi Pak di bukunya. Nah, oke oke ya. Nah, jadi ada 4 ciri ya, aktif, bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Yang idealnya seperti gitu ya. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10, Pak Adin. Ya, Sekarang ya. murid Pak Adin yang belajar daring kalau dilihat dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi, Pak Adin? Beragam sih Pak. Ya, jadi kalau dirata-ratakan mungkin ada di angka 5 mungkin Pak ya. Posisinya ada di angka 5 ya. Iya Pak. Menurut Bapak, apa kendalanya sehingga ada di angka 5? Mungkin karena banyak faktor Pak. Mungkin salah satunya kalau faktor keluarga juga, faktor lingkungan, itu juga berpengaruh Pak. Mungkin ada juga murid yang tidak punya HP juga, sinyal juga jelek, jadi tidak punya kuota juga. Mungkin itu Pak. Banyak juga ya tantangannya. Oke, nah Pak Adin, Pak Adin sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. Iya Pak. Kalau Bapak ingin lihat murid-murid berada di level, level berapa nih untuk motivasi belajar tadi? Ya, mungkin dengan kondisi seperti ini, mungkin di angka 7 juga sudah baik, Pak. Terus apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 7 itu Pak Adin? Nah, itu juga yang saya pikirkan, Pak. Ya, caranya itu bagaimana ya? Kalau dari pengamatan Pak Adin, rencananya murid-murid Bapak ingin diperlakukan seperti apa pada saat belajar dari nanti, Pak? Supaya ini nanti termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat, dan mengerjakan tugas. Ya, ya. Jadi mungkin sebenarnya, Pak, mungkin harus ada guru yang mendampingi mereka, Pak, saat mereka belajar daring. Jadi bentuknya mungkin bisa berkelompok, Pak, di salah satu tempat mungkin. Oh, berarti perlu guru pendamping dan tempat ya? Iya, Pak. Jadi guru pendamping yang tugasnya nanti menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah. Jadi kemudian mungkin mereka bisa dikumpulkan di satu tempat, Pak. Bisa di balai desa atau di salah satu rumah siswa mungkin kumpul atau juga di majelis taklim contohnya bisa juga, Pak. Mungkin itu, Pak. Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini kira-kira yang mana, Pak Adin? Ya, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mengumpulkan guru-guru, Pak. Jadi untuk berkoordinasi dan juga membahas seputar guru pendamping belajar tadi, Pak. Jadi supaya murid itu bisa belajar jarak jauh, bisa didampingi, Pak. Selain itu, kira-kira apa lagi, Pak Adin? Ya. Mungkin nanti bisa mengelompokkan murid, Pak, yang terdampak perbaikan jalan tersebut dan juga bisa menghubungi mungkin kepala desanya dan juga keluarganya mungkin, Pak. Oke, baik, baik. Kira-kira kapan hal tersebut bisa dilakukan oleh Pak Adin? Saya sih inginnya minggu-minggu ini, Pak. Ini soalnya harus secepatnya ini, harus secepatnya ditangani, Pak. Oke, kalau minggu ini dan harus secepatnya ditangani, kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak? Ya, tentu saja guru-guru dan juga wali kelas mungkin, Pak, yang paling ini berperan di sana nanti. Oke, luar biasa Pak Adin ya. Baiklah, kita ada di penghujung coaching Pak Adin. Ya, Pak. Nih, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan ini? Ya, Pak. Baik, terima kasih dari obrolan kita hari ini. Yang saya dapatkan itu adalah pencerahan dari Pak Kamus ya. Tadi yang awalnya saya itu kebingungan harus berbuat apa tentang murid-murid saya supaya mereka motivasinya belajar tetap tinggi ya. Walaupun mereka terdampak perlebaran jalan ditambah cuaca yang buruk juga.
Nah, sekarang saya sudah memiliki apa itu rencana ke depannya mungkin bisa dilakukan dengan pendampingan guru secara berkelompok dan juga nanti dibimbing dan juga dipantau oleh guru pendamping tersebut, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke, oke. Kalau begitu kita ketemu lagi ya Pak Adin ya di waktu yang lain ya. Saya ingin mendengar cerita Bapak setelah Bapak berkoordinasi dengan rekan sejawat dan setelah Bapak melakukan apa yang menjadi solusi yang sudah tadi Ya, Pak Adin sampaikan ya. ya, baik Pak. Terima kasih juga atas waktunya bisa mendengarkan keluh kesah saya dan juga Sama-sama. sudah memotivasi saya Pak untuk bisa Ya, menyelesaikan masalah tadi. Terima kasih Pak atas ya. waktunya. Sama-sama Pak Adin ya, sama-sama. Semoga berhasil. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Adin. Baik Pak, Bapak sudah selesai melakukan proses coaching ya Pak ya. Nih apa saja tadi yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tersebut ya Pak? Iya Bu, saya sudah melakukan coaching, alhamdulillah ya. Saya tadi Ya, sudah mencoba fokus ya dan menyimak menyimak mm, aktif di dalam percakapan ya, agar mm, mengetahui tujuan dari coaching ini. Dan selanjutnya ya, tadi juga saya mengidentifikasi permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya juga memberikan beberapa pertanyaan untuk mencoba ya, menggali dan mm, mengembangkan potensi diri Koci ya, agar dapat merencanakan aksi dan tanggung jawab untuk solusi permasalahan yang dihadapi, Bu. ya, ya, begitu ya Pak. Oke, dari hasil pengamatan saya ya Pak, tadi eh, saya juga sudah mencoba apa ya? Tadi mengamati ke coaching Bapak gitu ya. Tadi itu Iya, menurut saya Bapak itu sudah mencoba membangun kemitraan juga ya dengan coaching, terus sudah fokus juga dan aktif dalam percakapan ya Pak. Sehingga percakapan yang berlangsung menjadi dua arah gitu Pak. Kemudian Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak dan dapat menggiring koci untuk menemukan menemukan sendiri gitu solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir mungkin ya Pak, sekarang nih kira-kira gitu Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan gitu Pak? Mungkin dari Eh, bayangan Bapak gitu sendiri. mungkin saya masih ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan Ya, pertanyaan-pertanyaan yang dapat ya. menggiring Koci untuk Hmm. menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Oke, baik Pak. Kalau begitu, mudah-mudahan kompetensi apa ya yang Bapak harapkan itu nanti bisa tercapai ya Pak. Nah, mudah-mudahan kita dapat apa bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching dan saya harapkan juga semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk saya maupun untuk Bapak dan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sekian Pak kegiatan kita hari ini. Saya terima kasih Bapak sudah apa mau untuk saya amati gitu Pak. Ya, Kalau sama-sama gitu Ibu ya. saya Terima permisi ya kasih. Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.